Bincang Kopi. Dari kopi, jadi cerita. Dipersembahkan oleh Bilo Coffee. Halo Pak Haris. Halo. Ya. Untuk kenalan awal Pak Haris, kami persilakan Pak Haris untuk memperkenalkan diri ke pendengar kami dan dari mana? Oke, jadi apa kabar semuanya? Jadi saya Haris, salah satu co-founder dari Coffeenetics. Jadi Coffeenetics ini lokasinya berada di Medan ya. Jadi Sumatera Utara. Coffeenetics ini sendiri udah berjalan sekitar 5 tahun ya. Fokusnya itu specialty coffee. Kita juga ada wholesale, ada training juga. Mainly coffee is the main thing yang kita lakukan gitu. Baik, terima kasih Pak Haris atas kenalannya. Kalau dari segi situasi sekarang, bagaimana dampak ke Coffeenetics? Karena mengingat Coffeenetics divisinya banyak ya, mulai dari kedai, terus pelatihan barista atau akademi, terus juga memasok, terus roastery gitu Pak. Jadi jujur aja, jadi sepertinya kalau misalnya situasi seperti ini pastinya semua orang mengalami penurunan ya. Jadi penurunan itu terutama di beberapa divisi, terutama itu wholesale dan training. Training itu semuanya kita postpone ya. Jadi udah sejak tanggal 22 Maret itu jadi pandemi ini mulai masuk ke Medan ini sekitar akhir bulan Maret. Jadi training itu udah dipospon semua dan wholesale itu juga udah drop drastis ya. Karena banyak teman-teman kafe mereka udah memilih untuk tutup ataupun ada yang dari demand-nya itu juga menurun gitu. Kalau untuk kedai kopi sendiri Pak, punya Bapak? Kalau untuk sendiri kita masih bisa survive. Itu kita masih mempertahankan 2 shift. Jadi berdasarkan himbauan pemerintah setempat. Jadi sekarang kita juga mengubah ya. Jadi working hours itu, jadi kita bukanya itu pagi sekali. Jadi hampir jam 7.30 pagi kita udah buka. Dan jam 9 malam itu kita udah tutup gitu. Karena perhimbauan itu jam 9 malam itu kita udah nggak boleh operasional. Nah, banyak itu udah shifting ke take away online. Kalau untuk dine in sendiri udah hampir nggak ada gitu. Orang juga khawatir kali ya untuk dine in ya Pak? Kekhawatiran itu sangat terasa, terutama dari sisi karena kita ini kan walaupun kita kopi, kita tetap berada di sektor F&B ya, food and beverage. Jadi masih banyak customer itu, mereka itu ragu nih. Nah, bagaimana keamanan dari packaging? Itu ada satu, yaitu packaging. Yang kedua adalah pengantaran juga. Nah, ini dua menjadi faktor yang paling dikhawatirkan gitu. Untuk mengatasi itu akhirnya gimana Pak? Kalau dari Coffeenetics kita sekarang implement itu extra packaging ya. Jadi sebelumnya itu memang SOP itu udah dimodifikasi. Jadi udah himbauannya itu udah kita modifikasi SOP per WHO. Karena sebelum Indonesian local government itu udah ada himbauan, kita sebenarnya udah dapat kabar nih. Karena kan sebenarnya Indonesia ini masuknya telat gitu. Ya telat. Ya, kalau dari sisi packaging pastinya jadi gimana ya? Jadi lebih extra cautious. Jadi banyak packaging yang diubah menjadi plastic packaging. Mau nggak mau, padahal banyak Coffeenetics itu udah komitmen untuk environmental friendly. Jadi sebelum kejadian ini kita semua udah pakai recyclable packaging gitu. Nah, cuman untuk customer mereka merasa lebih safety itu kalau misalnya packaging itu dalam plastik. Alasannya adalah mereka nyampe rumah itu juga mereka langsung microwave gitu. Jadi penggunaan cable tie itu juga udah mulai menjadi the new normal gitu. Pasti berat sekali Pak ya, ketika Bapak sedang menggalakkan kampanye pengurangan plastik, mau nggak mau akhirnya harus menerapkan penggunaan plastik demi keselamatan lebih baik gitu ya, dari pengemasan dan sebagainya gitu Pak ya. Iya, jadi sebenarnya
dilema sih ya. Karena kita udah mulai ganti ya. Jadi kita udah shifting. Jadi kita kalau dari sisi inventory kita udah hampir tidak ada plastik packaging gitu. Jadi udah sales itu menjadi sebuah kekhawatiran. Di samping itu juga kita harus purchase kan packaging yang udah kita tinggalkan gitu. Iya. Bertentangan sama apa konsep dasarnya Pak ya. Itu pasti berat sekali tuh untuk akhirnya berubah gitu Pak ya. Ya. Kawan-kawan di Jakarta dan juga di daerah lain tuh ngedropnya emang sampai di atas 70% bahkan gitu. Kalau dari Coffeenetics sendiri kalau dipersentasekan sampai berapa tuh Pak? Secara keseluruhan? Mungkin yang paling ngedrop itu adalah wholesale division ya. Jadi kalau wholesale division itu kita mengalami drop hampir 80%, 80 sampai 90%. Nah, cuman di sisi lain itu juga kita harus mengakui kalau retail whole bean itu juga meningkat gitu. Ya, itu juga beberapa teman juga ada yang kasusnya seperti itu tuh Pak. Kedai kopi dia terbantu dengan adanya divisi roastery walaupun tidak semua daerah seperti itu ya. Lalu juga kelas juga kayak Maju Mapan itu juga mengalami kendala untuk peralihan dari kelas fisik sampai online. Mereka lagi sedang menggarap. Dampaknya emang juga banyak sekali nih sampai nggak hanya kedai, roastery, bahkan di hulu, bahkan sampai sekolah pun juga harus memikirkan ulang cara baru pengajarannya bagaimana gitu. Nah kalau dari perubahan Bapak ini selain tadi Pak ya konsep mengurangi dine in juga delivery. Nah itu kalau dari kanal lain Pak seperti Tokopedia mungkin atau Gojek itu dampaknya seperti apa Pak? Ada peningkatan atau bagaimana? Kalau dari Tokopedia pastinya ada peningkatan karena baru-baru saja itu Tokopedia bersama dengan instansi pemerintah kan ada kampanye ya namanya Satu Dalam Kopi. Nah jadi kampanye itu sangat membantu pengusaha kopi seperti kita karena exposure yang didapatkan itu lumayan besar. Jadi banyak customer itu yang nggak kenal itu jadi kenal dan akhirnya mereka repeat order gitu. Itu dari sisi Tokopedia. Kalau dari sisi online delivery itu sebenarnya plus minus tidak begitu banyak berubah karena kembali lagi ke safety ya, di mana ada mitos di mana kalau mereka itu gimana ya, customer itu masih merasa tidak begitu safe dengan online delivery. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita shifting ke local delivery sendiri gitu. Jadi staff yang tidak begitu aktif kita channeling ke delivery jadi kurir. Dan kurir internal ini malah membangun kepercayaan dari konsumen ya, lebih aman gitu Pak ya. Kalau jujur aja dari saya sendiri kita merasa itu lebih ke psychological gitu. Okay. Karena saya yakin teman-teman ojek online juga mereka juga jaga ya. Karena siapa sih yang mau sakit kan gitu kan. Nah, cuman enaknya itu psychologically kita ngomong kalau kita bertemu dengan seseorang yang tiap hari kita ketemu gitu loh. Nah, ini kan si A gitu ya. Aku kenal dia itu kan tim Coffeenetics gitu. Jadi emang problem psikologis Pak ya. Jadi lebih percaya sama yang mereka kenal, yang antar gitu ya. Ya, jadi mereka lebih seneng kalau diantarin sama orang yang sering mereka ketemu gitu. Nah ini Pak, terkait tadi kampanye Satu Dalam Kopi itu yang bisa memberikan exposure lebih luas kepada pelanggan. Ternyata juga banyak pelanggan baru ya yang datang membeli atau mengenal Coffeenetics dan tim kedai kopi atau roastery yang lain yang bergabung dalam kampanye tersebut. Nah kan itu kampanye itu sebenarnya lebih menekankan pada pengusaha Pak ya. Nah sekarang kalau dari segi pelanggan bagaimana nih Pak? Bapak melihatnya ketika dampak ini kan juga ke pelanggan juga ya. Sebagian pelanggan mungkin ada yang dirumahkan atau sebagian lagi ada yang WFH yang mau nggak mau ada pengurangan gaji gitu. Atau gajinya nggak berkurang cuman karena kondisinya begini akhirnya mereka bertahan juga gitu kan dengan uang yang mereka punya gitu. Kalau pandemik ini lama mau nggak mau kan nanti ada
pemikiran ulang gitu ya, bahwa kopi ini penting tapi di saat yang sama juga bukan hal primer, dan kopi juga ada penggantinya gitu. Banyak penggantinya maksud saya, seperti teh, coklat kalau dari segi kafein. Kalau dari segi kopi itu sendiri kan bisa jadi dari specialty ke special mix gitu ya, karena keterbatasan biaya nih gitu kan, beli kopi atau beli beras nih. Nah, Bapak melihat posisi pelanggan ini bagaimana Pak ke depannya Pak, ketika mereka juga terbatas uangnya gitu? Ya, jadi kalau kita ini udah masuk ke, kita ngomongin itu consumer behavior ya. Ya. Jadi consumer behavior ini memang topik yang sangat menarik. Jadi apa yang kita rasakan sekarang adalah mungkin ini memasuki kalau di Medan sendiri, Medan Sumatera, kita memasuki minggu ke-7 ya. Jadi pengurangan budget belanja itu pasti udah mulai terasa. Nah, tapi masih banyak itu orang malahan shifting ke seduh sendiri gitu. Karena kita sangat mengerti nih, kalau ngopi di kafe itu pasti biayanya jauh lebih tinggi daripada ngopi di rumah gitu. Atau mengolah dari biji kopi menjadi minuman sendiri di rumah gitu. Jadi apa yang kita lihat adalah banyak customer itu udah mulai shifting nih. Jadi dari yang biasanya beli kopi per cup, sekarang udah berubah menjadi whole bean. Itu pertama, itu satu. Dan kedua itu adalah kedua kalau kita ngomongin consumer behavior lagi adalah mereka ini mau simplicity gitu. Jadi kita mengerti juga banyak yang tidak mau ribet dan juga tidak mau menginvestasikan uangnya di alat kopi gitu. Kita nggak usah ngomongin mesin espresso deh, kita ngomongin alat manual brew gitu. Nah, jadi seperti yang bisa kita lihat ya, pengusaha kopi biasanya sangat-sangat kreatif. Jadi kita bisa lihat di pasaran ini udah banyak banget namanya drip bag coffee gitu. Jadi drip bag coffee itu udah menjadi the new normal gitu. Jadi banyak konsumen itu udah pindah dari cup, dari yang biasanya konsumsi per cup itu udah menjadi drip bag coffee gitu, ataupun whole bean. Karena kalau misal kita hitung-hitung benar-benar lebih saving gitu. 2-3 bulan ke depan kita benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi consumer behavior di pandemi ini berubah. Saya kalau personally kita percaya berubahnya itu per hari bahkan per minggu gitu. Minggu ini mereka akan berperilaku seperti ini dengan consumption behavior seperti ini. Minggu depan mereka bakal berubah lagi gitu. Jadi kita sebagai pebisnis pun juga harus mawas sekali Pak ya dengan perubahan-perubahan perilaku konsumen ya Pak. Karena perubahannya cepat sekali ya. Apalagi kalau lama gini pandemik gitu kan. Ya benar. Jadi kalau kita sharing sedikit, jadi biasa kita ngomong aja dalam sisi marketing gitu. Jadi marketing budget di saat non pandemik atau non krisis itu kita review itu per 3 bulan. Jadi quarterly review. Jadi apa yang terjadi adalah ketika dana itu menjadi sangat-sangat terbatas. Jadi kita juga sangat-sangat boleh dibilang menjadi mikro ya. Jadi kalau biasanya kita quarterly, ini udah masuk hampir ke weekly gitu. Mingguan. Jadi setiap minggu itu jadi setiap minggu itu kita bakal nge-review, kita manggilnya channel ya. Channel apa yang lebih efektif gitu. Jadi klik conversion rate dan juga cost per klik itu udah menjadi sangat sensitif. Mungkin dulu kita bisa aja bandingin 3 channel, ada satu channel tidak efektif, kita biarkan saja untuk data mining. Nah, sekarang tidak bisa lagi kalau hanya untuk kalau untuk data mining gitu. Yang dikejar itu bukan data mining tapi mungkin udah lebih ke conversion gitu. Akhirnya emang ekstra keras kerjanya juga lebih ini Pak ya, keras lagi Pak ya. Yang dulunya didiamkan, akhirnya sekarang mau nggak mau harus digali gitu Pak. Iya, jadi udah ini udah kayak micromanaging ya. Sebenarnya micromanaging ini kan sebisa mungkin harus kita hindari. Karena terlalu banyak intervensi tidak begitu sehat untuk bisnis. Cuma apa boleh buat, untuk saat seperti ini kalau misalnya kita melakukan salah langkah itu bisa aja tim kita itu kehilangan mata pencaharian gitu loh. Jadi
apapun yang kita lakukan itu ya harus sangat hati-hati gitu. Kalau dari segi pekerja sendiri Pak, jumlahnya ada yang dikurangi Pak? Maksud saya ada yang dirumahkan atau bagaimana Pak? Oke, jadi komitmen Covinetic itu adalah sebagai perusahaan yang sehat, kita harus mempunyai reserve operational selama 3 bulan. Nah, jadi per hari ini tidak ada yang dirumahkan, tidak ada yang dipotong. Karena kita udah komitmen dari awal 3 bulan reserve. Jadi sebelum terjadi apa-apa, sebelum pandemi ini nyampe 3-4 tahun yang lalu, waktu kita bangun perusahaan ini, kita udah bilang oke, ini perusahaan sehat, 3 bulan operasional tuh harus selalu ada. Jadi per hari ini belum ada. Nah, itu. Karena emang udah antisipasi dari awal membangun Covinetics ya Pak, dana 3 bulan jadi, itu ya. Jadi menurut kita perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang mempunyai dana reserve 3 bulan gitu. Jadi boleh dibilang tugas kita sekarang adalah udah dibilang memperpanjang dana ini gitu loh. Ya, kalau 3 bulan jadi 6 bulan misalkan itu Pak ya. Bener, kalau dia bisa bertahan 4 bulan berarti bagus. Kalau bisa 5 bulan, 6 bulan, jadi diperpanjang sampai keadaan ini kembali lah. Ya, kalau recovery mungkin, ya, jadi kalau fully recovery mungkin tidak akan. Cuman sebagai perusahaan itu kan kita progresif ya, jadi kita beradaptasi terus gitu. Ya soalnya kan nih di Jakarta sendiri ini udah masuk 2 bulan lebih gitu kan. Orang udah mulai resah juga gitu karena ini mau 3 bulan tapi orang juga udah mulai nggak sabar atau udah mulai bosen. Kadang kan stres juga Pak ya, diem ya gitu kan. Di rumah nggak bisa ngapa-ngapain, kerjaan terbatas, terus kerja di rumah juga butuh adaptasi lagi gitu, online lah, jaringan lah dan sebagainya gitu. Nah makanya tuh ada saya belakangan tuh udah mulai mendengar nih dari suara pelanggan gitu. Misalkan kok sekarang kalau ini terkait peminum kopi gitu Pak ya, pelanggannya. Sekarang banyak kampanye ngomongin dampak ke kedai kopi, jadi butuh support. Lalu di hulu juga butuh support. Terus, nah ini saya sebagai pelanggan siapa nih yang support saya nih gitu kan? Malah saya dijadikan untuk suruh beli terus, padahal saya juga pusing ini Mas kata dia, pendapatan berkurang terus gitu. Mulai ada yang merasa, waduh ini kok pelanggan gak ada yang disupport gitu. Apalagi ternyata kampanye program yang kayak Satu Dalam Kopi untuk menjaring pelanggan baru. Dia sebagai pelanggan lama juga lah, saya pelanggan lama kok nggak diperhatiin. Jadi ini kan bakal lama. Tampaknya kalau sampai akhir tahun banyak pelanggan juga mulai akhirnya cuek gitu loh Pak. Dia sudah ada ikatan emosional sama brand tertentu, cuman si brandnya ini juga kok gue dicuekin ya. mulai ada suara-suara gitu tuh beberapa kawan di Jakarta tuh. Kalau di sana nggak begitu lah Pak ya. Suara-suara pelanggan tuh. Atau Bapak punya pandangan sendiri Pak dengan keberpihakan atau pelanggan nih gimana tuh suaranya sampai keluhannya seperti itu? Siapa yang support saya? Kita sangat mengerti kalau bisnis kopi ini tidak luput dari yang namanya komunitas. Iya. Nah, jadi sebenarnya 1-2 bulan yang lalu kita udah melakukan berbagai inisiatif ya. Jadi salah satu inisiatif yang barusan kita launching itu adalah local support local gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan akan kita lakukan. Misalnya tidak sedikit customer ataupun wholesale kita atau teman-teman kita itu adalah berbisnis usaha kecil gitu. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita akan mempromot brand mereka lewat Instagram. Jadi istilahnya adalah local support local. Jadi karena kita cukup beruntung ya. Jadi follower Instagramnya Covinetic itu around 30,2. Jadi lumayan banyak. Jadi lumayan efektif nih. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita sharing nih. Ini ada brand-brand lokal yang juga memerlukan support kalian nih. Apa yang terjadi adalah yang terlihat adalah sebenarnya dana itu berputar di komunitas ini gitu loh. Jadi makan itu kan tetap harus makan gitu. Jadi kita punya temen yang mungkin jualan nasi apa gitu kan. Ya udah. Jadi memang terdengar sedikit egois, tapi ya gimana ya? Ini udah circle ini saling mensupport gitu. Oke, misalnya makan itu harus gitu.
ini ada temen kita jualan nasi gitu. Oke, jadi instead of dana ini berputar ke tempat lain, jadi mereka ini mensupport sesama gitu. Dan akhirnya ya terjadi timbal balik. Jadi intinya kalau dukung di lingkaran yang kecil atau komunal itu lebih baik Pak ya, karena muternya di situ-situ juga Pak ya. Tadi yang lokal dukung lokal seperti yang Bapak bilang tadi ya. Ya, jadi kita akan terdengar egois, cuman sebenarnya positifnya itu jauh lebih banyak daripada negatifnya gitu. Soalnya apapun yang terjadi itu dekat gitu. Jadi perputaran itu lebih cepat gitu loh. Di saat yang sama kita juga melawan waktu soalnya Pak ya. Ini kalau makin panjang kan orang juga terdesak. Akhirnya waduh, sebelum bantu orang, diri sendiri nih lagi terpuruk nih. Gimana nih supaya bertahan gitu kan sebelum bangkit juga kan. Iya, benar. Dan juga kemarin kita ada launching namanya Coffee Stimulus gitu. Jadi untuk wholesale kita yang mau kembali bangkit per sekian kilo kita support gitu, single origin. Jadi yang biasa ini, jadi coffee scene di Medan ini ada sedikit berbeda ya dengan di luar Sumatera. Jadi masih didominasi oleh espresso. Jadi artinya pemesanan espresso itu mungkin akan mendominasi 80-90% dari order gitu. Yang selain itu adalah manual brew gitu. Jadi tidak sedikit customer wholesale itu yang hanya jualan espresso gitu. Nah, apa yang kita lakukan adalah kita mengedukasi mereka dan juga mensupport mereka dengan memberikan single origin filter roast itu untuk coba aja nambah channel baru. Ya udah, berarti ada produk baru, mereka bisa memperkenalkan manual brew gitu di komunitas mereka gitu. Nah, dan ada beberapa yang berhasil gitu. Jadi akhirnya apa yang terjadi adalah yang biasanya cuman minum mesin espresso, sekarang mereka udah ada menu baru gitu, dan mereka bisa terbantu juga. Jadi ini di sayang sama kesempatan juga Pak yang membangun emosional dengan pelanggan yang sudah terjalin Pak ya, di tingkat misalkan dalam kasus Bapak pelanggan wholesale gitu Pak ya. Ya benar. Kalau dari segi hulu bagaimana nih Pak? Kan karena posisi Bapak dekat juga ya di daerah penghasil Sumatera Utara. Sebagai roastery, melihat keadaan ini kan roastery juga menurun. Di sayang sama akhirnya koperasi atau petani atau pengolah mereka juga ada daya turun penyerapan kan. Apalagi panen nih mulai sebagian ada yang sudah mulai, sebagian ada yang akan datang gitu sekitar bulan Juli lah. Nah itu bagaimana Pak Bapak ngeliat ini ke depannya nanti Pak, ketika green bean atau panen berjalan tapi daya serapnya menurun drastis? Oke. Beberapa minggu yang lalu aku sempat ngomong dengan salah satu produser Coffeenetic. Jadi mereka yang menghandle, kita ada program namanya farm adoption gitu. Jadi kita mengadopsi satu ladang itu kita beli semua. Jadi biasanya payment itu juga di depan karena kita mau mendukung juga keluarga petani gitu. Nah, jadi kita juga bertanya-tanya dan bagaimana apa yang terjadi gitu. Jadi pandemi ini kan boleh dibilang mempengaruhi semuanya. Cuman yang paling terdengar itu selalu retail gitu. Jarang orang yang mencari tahu apa yang terjadi di hulu. Jadi ini topik yang sangat bagus. Nah, apa yang terjadi adalah yang seperti tadi dikatakan, panen ini tidak akan menunggu. Ada pandemi, tidak ada pandemi, tetap harus jalan ya. Tanaman kopi ini tidak akan menunggu gitu kan. Yeah. Nah, jadi apa yang kita support adalah kita bisa pay in advance, kita bisa beli in advance untuk mensupport mereka. Jadi bisa aja mungkin kita beli setengah dulu, tapi nggak usah dibawa ke kota dulu. Artinya apa? Kita tahu nih kalau green bean itu shelf life-nya jauh lebih sedikit sebelum kalau dibandingkan dengan yang belum dihaling nih. Yeah. Bener ya? Berarti kalau bahasa Indonesianya, kopi itu lebih tahan disimpan dalam kulit tanduk gitu. Yeah. Nah, tapi kalau kopi itu kalau misalnya mereka langsung jual green bean ke kita sendiri aja juga tidak ada demand gitu. Jadi apa yang terjadi adalah kita komunikasi. Oke Pak, kita beli ini supaya ada dana, tapi Bapak simpan dulu dalam kulit tanduk. Bapak simpan dulu dalam cherry yang udah kering untuk natural gitu.
Nah, itu actually solve problem gitu. Untuk bukan long term, bukan solusi untuk long term ya. Ya. Tapi untuk short term itu actually helps gitu. Itu sangat membantu mereka gitu. Nah, di samping itu juga kita yakin banyak petani itu juga mereka jualan produk lain gitu. Terutama kayak ada yang mulai berpindah ke jahe, temulawak gitu. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita di kota kita bisa bantu exposure gitu. Jadi ini beberapa hal yang kita lakukan. Nah, kalau dampak dari specialty coffee ya secara industri adalah bakal negatif ya. Karena kenapa? Banyak roaster sekarang yang akan beralih ke mungkin grade 1 atau di bawah grade 1 gitu. Berarti non-specialty. Kenapa? Kita tidak menyalahkan mereka tidak ada komitmen dengan specialty coffee atau apa gitu. Cuman kita juga mengerti seperti yang tadi kita diskusi ya. Dari sisi pelanggan juga purchasing power itu mulai menurun gitu. Nah, jadi biasanya karena purchasing power itu menurun, biasanya akan kena imbasnya ke roaster. Jadi customer itu akan minta sesuatu yang lebih murah gitu. Nah, roaster akan nyari supply yang lebih murah gitu. Dan biasanya paling cepat itu adalah pangkas kualitas gitu. Paling cepat itu karena paling gampang Pak ya. Bener. Jadi yang paling kita khawatirkan itu adalah jangan sampai specialty lot itu dijual dengan commercial price gitu. Karena mungkin aja bisa terjadi. Sudah Pak, mulai Pak banyak pemain yang memberikan diskon dari 20%, 30% gitu. Ya, karena sebenarnya the moment itu terjadi ya, mungkin benar-benar value itu udah turun gitu. Value specialty coffee yang udah dibangun oleh pemain-pemain kopi selama ini mungkin aja bisa susah recover gitu kan. Tapi ya apa boleh buat. Situasinya soalnya Pak ya. Kita juga sama-sama mengerti gitu ya keadaannya. Bener. Itu solusi yang Bapak ajukan atau yang Bapak lakukan soal membeli di hulu lalu disimpan dulu dalam bentuk lit tanduk karena bisa menyimpan memperpanjang usia simpannya ya Pak ya. Itu menarik itu sebenarnya. Jadi kalau dari jumlah pembelian Pak, Coffeenetics sendiri akan ada penurunan juga kah? Misalnya tadi jadi 50% atau tetap biasanya katakanlah ya ini sembarang itu Pak, Bapak ngambil per bulan 1 ton akan tetap beli 1 ton gitu? Atau ada penyesuaian juga? Pasti itu ada penyesuaian. Jadi kita udah mengalami penurunan drastis dari sisi wholesale. Jadi sebisa mungkin kita masih absorb yang ada, tapi penurunan itu pasti ada gitu. Karena ketika krisis ini terjadi, ada beberapa yang mungkin boleh kita bahas juga, yaitu kita ngomong aja supply chain management gitu. Jadi kita kan udah ngomongin bahan baku nih ya. Iya. Jadi bahan baku itu apa yang terjadi adalah kenapa Coffeenetics tidak bisa lagi absorb, misalnya ngomongnya dulunya biasanya sebulan 1 ton, sekarang tidak bisa lagi absorb 1 ton. Itu karena tidak sedikit supplier yang sekarang udah tidak memperbolehkan ngutang gitu. Wah itu benar sekali itu Pak, benar. Nah, jadi apa yang terjadi adalah kita tidak ngomongin cuman kopi ya, karena pastinya ada bahan baku lainnya gitu yang involved gitu kan. Nah, bahan baku lainnya ini yang kadang juga para supplier ini kesusahan. Jadi, maaf ya, kita nggak bisa on loan gitu. Jadi, nah dari sana itu kita harus pinter-pinter inventory management gitu. Ya itu di Jakarta juga beberapa pemasok juga udah nggak bisa bayar mundur lagi tuh emang harus bayar di muka gitu karena mereka juga banyak pemasok ke restoran yang ribuan jumlahnya atau ribuan katakanlah gitu kan restorannya banyak yang tutup berarti kan pembayarannya tersendat juga kan ketika krisis makin lama mau nggak mau mereka mengubah akhirnya sekarang beli bahan baku di pemasok misalnya kayak susu gitu ya itu udah nggak boleh lagi tuh mundur harus tunai. Itu juga berarti benar Tiba bilang tadi ya, berarti kita juga harus pandai-pandai mengatur keuangan akhirnya ya. Mana yang harus dikeluarin dulu, mana yang harus ditahan dulu gitu ya. Bener. Jadi intinya
kita ini benar-benar di testing deh dari sisi manajemen, dari sisi finance, dari sisi jadi yang biasanya itu tidak begitu intens, mungkin mau beli berapa nih packaging gitu kan, kita ngomongin packaging, beli aja dua kardus gitu kan, nanti juga habis gitu. Sekarang nggak boleh lagi, sekarang udah oke, dalam seminggu kalian pakai berapa nih, data dikeluarin gitu. Nah, PR-nya itu jadi banyak, sehingga micromanaging itu sangat intens, sehingga sangat melelahkan, tapi ya mau tidak mau. boleh buat gitu, mau nggak mau gitu. Baik, Pak Haris, kami terima kasih atas waktunya perbincangan ini. Sebagai penutup dari banyak. Pak Haris, mungkin ada tambahan buat teman-teman pendengar? Mungkin kalau dari saya selalu stay positif. Sekarang bukan saatnya bersaing, tapi lebih fokus ke kolaborasi gitu. Jadi jangan bersaing, tapi lebih ke saling membantu gitu, berjuang bersama gitu. Amin, Pak Haris. Semoga kita bisa melewati ini dengan baik ya bersama-sama. Ya. Baik Pak Haris, terima kasih saya ucapkan. Baik, terima kasih. Kami berharap curahan hati ini dapat menebarkan solidaritas dan memantik nyala semangat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan Bincang Kopi. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.